Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Rahmainun, mahasiswa dari kampus Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu kurikulum. Di video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sebelum saya jelaskan, kita harus tahu dulu apa saja yang terdapat di dalam komponen pengembangan kurikulum ini. Ada yang tahu? Nah, di dalam komponen pengembangan kurikulum ada 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen proses atau strategi, dan komponen evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu komponen yang dimaksud. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, baik itu pada level makro maupun mikro. Peran ini sangatlah menentukan. Menurut Yvonne Kadavis mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau konten, strategi, dan media pembelajaran serta evaluasi. Yang kedua, komponen isi atau materi berkaitan dengan pengalaman belajar, apa yang harus diberikan kepada peserta didik. Dalam jenis-jenis komponen kurikulum ada jenis pengetahuan. Pengetahuanlah yang memberikan kepada peserta didik. Misalnya, beberapa mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Dan bagaimana cara menyampaikan materi-materi tersebut dengan mengelompokkan atau memilih materi mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Nah, komponen yang ketiga yaitu komponen proses atau strategi. Komponen proses dan strategi ini dalam penyelenggaraan kurikulum kita harus memperhatikan skala makro dan skala mikro. Di dalam skala makro, bagaimana kurikulum ini akan diselenggarakan pada setiap pendidikan, semua harus diatur dalam mengelola. Sedangkan skala mikro, bagaimana strategi pembelajaran yang perlu dipilih untuk mencapai kesuksesan dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum kita. Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum tidak akan pernah berhenti. Ia akan terus berlanjut sampai kepada titik yang bentuknya berakhir pada siklus. Tapi dalam sebuah siklus kita harus melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dapat kita mulai ketika kita memiliki ide yang kita miliki. Yang kedua, evaluasi perencanaan. Evaluasi yang ketiga, evaluasi proses. Dan evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi dampak. Keempat komponen ini idealnya berjalan secara bersamaan. Keempat komponen ini ibarat dalam tubuh, jika ada satu yang sakit, maka semua akan terasa sakit.
Demikian dengan kurikulum. Apabila ada salah satu komponen yang memiliki kesalahan atau kekurangan, maka komponen ini maka komponen ini akan berakibat kepada komponen yang lainnya atau berikutnya ketika kita melaksanakan suatu proses pembelajaran. Nah, demikian dengan penjelasan dengan komponen-komponen kurikulum ini, dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.